Jawa Timur, sebelum Majapahit, sebelum Singosari, muncullah penyihir paling sakti di bumi Nusantara ini. Namanya adalah Calon Arang. Dia muncul pada masa pemerintahan Prabu Airlangga, yaitu tahun 1009 sampai 1042. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Cerita Calon Arang karya Pramudia Anantatur. Jadi Calon Arang ini adalah seorang janda sekaligus tukang sihir. Dia adalah seorang pemuja Durga, ibunya Dewa Ganesha. Calon Arang ini sering melakukan ritual-ritual yang mengerikan di kuil Durga ya, seperti pengorbanan manusia yang diambil paksa sebelumnya. Darah para korban ini dipakai oleh Calon Arang dan pengikutnya untuk ramah. Jadi semakin mengerikanlah wujud dari si tukang sihir ini. Konon penduduk Dusun Girah, jadi Dusun Girah itu tempat tinggalnya Calon Arang tuh, mereka tuh nggak pernah mengalami saat-saat yang tentram. Calon Arang itu bisa melakukan apa aja dan mereka bisa aja dikutuk untuk satu kesalahan-kesalahan kecil gitu. Misalnya anak kecil yang kalau main kan suka berisik tuh. Nah, Calon Arang terganggu terus kemudian dikutuk lah anak-anak itu. Entah itu dikutuk jadi buta, jadi lumpuh, jadi sakit-sakitan terus-terusan, sehingga para penduduk itu selalu ketakutan sama si Calon Arang ini gitu. Nah, suatu hari Calon Arang ini sangat marah gitu. Gara-garanya gini, jadi Calon Arang ini punya seorang anak namanya Ratna Manggali. Ratna Manggali ini anaknya cantik, dia berbudi luhur, baik hati, tapi karena dia itu anaknya Calon Arang, jadi nggak ada seorang laki-laki pun yang berani gitu untuk memperistri si Ratna Manggali. Mereka bukannya nggak suka sama Ratna Manggali, tapi mereka nggak mau jadi menantunya Calon Arang kan. Akhirnya Calon Arang ini sangat marah. Kemudian dia memohon pada Durga agar Durga itu mengizinkan memberikan atau menyebarkan kutukan ke seluruh negeri, bukan cuma Dusun Girah gitu. Dan Durga kemudian memberikan izin gitu. Cuma Durga itu memberikan syarat bahwa kutukannya ke Calon Arang tidak boleh sampai ke ibu kota, tempat di mana Prabu Airlangga tinggal. Maka dimulailah bencana alam di seluruh negeri Medang gitu. Bukan cuma bencana alam, tapi juga ada penyakit dan segala macam yang kemudian banyak sekali masyarakatnya itu mati karena itu. Nah, Prabu Airlangga pas dengar bahwa ternyata ini adalah ulahnya si Calon Arang, kan dia marah banget tuh. Dikirimlah pasukan tuh ke Dusun Girah untuk membunuh si Calon Arang. Tapi ternyata seluruh prajuritnya itu kalah semua gitu, nggak ada yang bisa menyentuh Calon Arang. Nah, pada saat itu kemudian Prabu Airlangga mulai melakukan cara lain gitu, karena Prabu Airlangga pun sadar gitu kalau kutukan ya harus dibalas dengan kutukan lagi gitu, bukan dengan mengirimkan pasukan. Akhirnya Prabu Airlangga kemudian bertapa, dia memohon pada Dewa Wisnu untuk diberikan petunjuk. Dan petunjuk Dewa Wisnu itu sangat jelas bahwa orang yang bisa mengalahkan Calon Arang ini adalah seorang pendeta yang bukan cuma berilmu tinggi, tapi juga sangat cerdas. Nama pendeta ini adalah Empu Baradah. Oke, kisah Calon Arang ini bukan sebuah kisah yang ditulis atau dikarang oleh Pramudia Anantatur. Sebetulnya ini adalah cerita rakyat dari Jawa Timur dan Bali. Pengarang aslinya nggak pernah diketahui. Naskah lontar yang berisi cerita Calon Arang ini ditulis dengan aksara Bali kuna dan saat ini disimpan di perpustakaan, ini nama perpustakaannya ya, di Belanda, di Leiden. Penerjemahan tokoh Calon Arang ini beraneka ragam ya. Kebanyakan memang banyak yang bisa dibilang secara budaya kita menerima bahwa Calon Arang ini adalah seorang tokoh yang jahat. Tapi ada beberapa penerjemahan yang menyatakan bahwa Calon Arang ini sebenarnya adalah simbol dari seseorang yang benar-benar ada yang namanya Ratu Mahendrata. Siapa Ratu Mahendrata ini? Ratu Mahendrata ini adalah ibunya Prabu Airlangga itu sendiri. Mahendrata adalah putri Raja Makuta Wangsawardhana dari Kerajaan Medang. Dia kemudian dinikahkan dengan Raja Udayana dari Bali. Nah, pada saat itu Bali adalah kerajaan bawahan Medang, sehingga sebenarnya yang memegang pemerintahan di Bali adalah Ratu Mahendrata, bukan Prabu Udayana. Ini kemudian melahirkan rasa tidak sukalah para bangsawan gitu ya kan.
Apalagi kemudian memang ada masalah dalam pernikahannya. Konon, putra pertama Mahendrata, yaitu Airlangga, tidak dianggap sebagai anak biologisnya Prabu Udayana, namun putra dari laki-laki lain yang sebelumnya berhubungan dengan Mahendrata. Sehingga justru adiknya Airlangga, yaitu Marakata, yang diangkat menjadi putra mahkota Bali. Sementara Airlangga, si putra sulung, justru dipulangin ke Pulau Jawa. Ratu Mahendrata sendiri kemudian diasosiasikan sebagai makhluk yang disebut Rangda atau janda. Menurut kisah, sang ratu diasingkan oleh raja karena melakukan perbuatan sihir. Karena marah, Rangda kemudian melancarkan mantra untuk mengumpulkan bala tentaranya yang berupa iblis sama leak. Nah, Rangda kemudian menghancurkan setengah kerajaan dengan pasukannya dengan berbagai macam kutukan. Para ahli sejarah kemudian menginterpretasikan bahwa memang ada pertikaian dalam istana Bali ya, yang menyebabkan para bangsawan termasuk raja melawan ratu. Mungkin memang sejak awal ada konflik gitu ya, jadi makanya terjadi pernikahan itu gitu. Karena kalau zaman dulu kan seperti itu, kalau ada dua kerajaan konflik suka dinikahin. Tapi walaupun pernikahan itu terjadi dan bahkan sudah ada anak, tetap konflik itu masih ada. Sehingga para bangsawan itu melawan ratu dan kemudian menyingkirkan beliau. Jadi bisa dibilang kisah Calon Arang ini adalah kisah-kisah yang memang dibuat untuk mendiskreditkan si ratu tersebut gitu. Dan itu biasa terjadi gitu. Maksudnya banyak sekali cerita-cerita rakyat yang tokoh jahatnya itu perempuan, dan perempuan itu tukang sihir, misal seperti itu. Zaman sekarang aja budaya patriarki itu masih keras kan, masih ada dalam lingkungan budaya kita dimanapun, nggak cuma di Asia. Cuma zaman dulu itu, jadi kalau misalnya ada seorang wanita yang berkuasa, maka dia akan dihancurkan atau direndahkan dengan cara membuat berita-berita bahwa dia misalnya seorang tukang sihir dan sebagainya gitu. Pada abad ke-13 sendiri di Eropa banyak sekali perempuan-perempuan yang dibakar karena dianggap sebagai tukang sihir. Kisah pada buku karangan Pramudia Anantatur ini digambarkan hitam putih ya, yang jahat-jahat banget, yang baik-baik banget gitu. Kalau kita lihat memang kalau untuk karya-karya yang ditujukan pada anak-anak memang sangat hitam putih. Misalnya kita lihat dalam Roald Dahl, itu kan ada tuh bukunya yang judul The Witches ya, para penyihir. Para penyihir itu digambarkan tangannya bentuknya cakar, kepalanya botak, terus dia selalu garuk-garuk kepala karena gatel, terus giginya ompong, terus ya segala macam, kakinya cakar dan segala macam. Nah, ini juga sama. Jadi digambarkan Rangda itu sangat mengerikan sekali. Dia hampir tidak berpakaian. Di lehernya itu dikalungin usus manusia. Rambutnya itu gimbal, yang lengket, dan itu karena dia sering keramas dan mandi darah manusia. Bayangin kan, darah manusia lengket tuh, nantinya dia ketika udah mengental kan. Ya dia karena dia mandinya darah sama keramasnya darah ya begitu. Dan baunya bau busuk darah. Saya pikir kalau yang perempuan tahulah bau darah itu seperti apa ya, yang bukan darah segar yang keluar kan, bukan darah yang kalau kita kepotong terus berdarah, tapi bau yang udah mengental. Oke, kalau kita ngelihat dari sudut pandang Calon Arang sendiri ya, seperti yang dilakukan ahli sejarah saat ini, sebenarnya ini adalah wujud perlawanan seorang janda yang difitnah oleh penduduk desa. Dia difitnah, bayangin dia seorang janda, dia difitnah sebagai tukang sihir, bahkan anaknya kena fitnah juga. Jadi agak nyambung emang dengan Ratu Mahendrata ya. Dengan kemarahan dan keputusasaannya ini, Calon Arang kemudian mohon pertolongan pada Durga, Dewi Perang, dan Dewi Ilmu Pengetahuan. Dewi yang memberikan perlindungan bagi yang memohon kepadanya. Kata Durga itu artinya yang tak terkalahkan. Dewi Durga ini adalah ibunda dari Ganesha. Jadi dia bukan tokoh yang jahat. Dia memang tak terkalahkan. Ganas, menyeramkan, kemampuannya menaklukkan singa gitu. Durga adalah sang pemusnah, pembasmi,
penyembuh berbagai penyakit. Durga ini adalah ratu para iblis dan seluruh kejahatan. Dalam artian, dia bukan provokator, dia yang berkuasa menaklukkan semua kejahatan. Durga ini adalah dewi pelindung bagi kaum yang teraniaya dan jiwa-jiwa yang terancam. Dewi yang disembah oleh Ratu Tribhuwana juga bahkan perayaan Galungan di Bali itu merupakan pemujaan terhadap Dewi Durga. Oke, kembali ke cerita calon arang ini. Saya bingung kenapa Pramoedya Anantatur itu menyatakan bahwa ini buku ditujukan buat anak-anak. Ini terlalu berat buat anak-anak. Bahkan buat orang dewasa pun menurut saya cukup berat ya. Saya nggak setuju lah kalau dibilang untuk anak-anak. Walaupun memang hitam putih, walaupun pada akhirnya kejahatan itu kalah dan kebaikan itu menang, tapi di sini terlalu digambarkan belak-belakan gitu. Di situ ada ritual-ritual dan segala macam, dan itu diceritakan gitu. Saya nggak ngerti tuh anak-anak kalau baca itu bagaimana. Penggambarannya terlalu dark lah buat anak-anak gitu. Bukan cuma masalah ritual-ritual aja gitu. Di sini ada pembunuhan, ada mutilasi gitu, ngeluarin isi perut orang gitu kan. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah dalam pembahasan saya, ada yang kurang atau ada yang mau diperdebatkan, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.